semuanya, kembali lagi bersama saya Wita Wanita. Dalam episode kali ini teman-teman, seperti yang kalian bisa tahu dari judul, saya mempunyai seorang bintang tamu, seorang senior yang juga sejarawan, dan beliau memiliki masa lalu yang cukup menggetarkan ketika peristiwa 65-30 September. Sekarang beliau hadir bersama saya, Putu Oka Sukante. Kita akan tanya beliau lebih jauh. Beliau juga cukup spesifikasi dalam hal penyebaran HIV/AIDS di Indonesia. Selamat siang Bapak Putu. Siang, ya. Senang bisa berkenalan dengan Bapak juga di Pasar Hamuk ini. Ya, Bapak Putu Oka Sukante. Saya manggilnya apa nih? Bapak Putu Oka atau Sukante? Oke. Bisa perkenalkan siapa Anda dan apa yang Anda pernah lakukan atau pernah alami di masa lalu itu? Sekarang ini saya dikenal sebagai pengarang. Saya dikenal sebagai praktisi akupunktur, memberikan pelayanan kesehatan dengan akupunktur, dan juga banyak kalangan mengenal saya sebagai aktivis human rights. Ya. Sebenarnya sebagai pengarang maupun sebagai pengarang atau sebagai praktisi akupunktur, healers, juga sebagai aktivis human rights itu berada pada satu lingkaran yang sama. Base-nya adalah human rights. Base-nya adalah human rights. Saya baca di biografi singkat Anda bahwa Anda pernah di zaman Soeharto dulu pernah ditangkap dan diasingkan. Bisa diceritakan pengalaman tersebut? Pada waktu tragedi kemanusiaan tahun 1965 berlangsung, banyak sekali masyarakat Indonesia yang dibunuh dengan berbagai macam alasan, banyak yang dipenjarakan, dan juga banyak yang dibuang ke Pulau Buru misalnya. Saya setahun sesudah peristiwa itu, saya ditangkap tanpa surat penangkapan, kemudian saya ditahan tanpa prosedur hukum sampai 10 tahun. Jadi 10 tahun itu saya di dalam penjara tanpa satu kejelasan hukum, out of law, ya. Kematian perdata, semua hak-hak sipil saya hilang pada waktu itu. Nah, sesudah 10 tahun saya dibebaskan, dikembalikan ke masyarakat dalam artian itu, tetapi banyak sekali discriminative regulation yang tetap membelenggu saya, sehingga sebagai seorang penyair saya mengatakan saya dipindah dari sebuah sel kecil ke sebuah sel seluas Nusantara. Sangat menggetarkan hati ya, 10 tahun di penjara tanpa alasan yang jelas. Jadi sebelumnya Bapak pernah melakukan demo atau apa yang sekiranya pemerintah tidak berkenan waktu itu? Enggak, tidak. Saya pada tahun 65 itu saya seorang guru SMA, saya di Jakarta. Kemudian saya juga penulis di beberapa majalah dan surat kabar. Saya juga siaran di RRI sesuai dengan situasi kebudayaan, kesenian, dan politik pada zamannya. Sekarang teman-teman sudah hampir genap 50 tahun peristiwa 30S yang sangat mengenaskan di Indonesia terjadi. Banyak masyarakat yang ingin melupakannya dan tidak tertarik generasi muda kita seakan-akan tentang peristiwa tersebut. Padahal dunia internasional telah berkoar-koar menyiarkannya, seperti dalam film Jagal, udah seperti itu. Apa visi misi Bapak sekarang? Visi misi saya adalah membangun kesetaraan di dalam berbeda. Jadi artinya orang Indonesia ini atau dunia harus berada pada level equality meskipun dia berbeda. Ya. Itu paradigma hidup saya. Ya. Artinya apa? Bisa hidup setara dalam berbeda, artinya harus mempunyai pemahaman yang tepat dan merealisasi
asas-asas dasar dari human rights. Prinsipnya itu, semua konflik yang terjadi baik di dalam konflik perempuan, konflik ekonomi, konflik penanganan kesehatan, dan lain sebagainya, base-nya adalah human rights.